Saudara dan saudariku yang kekasih, Shalom, selamat berjumpa dengan Renungan Harian Iona, Inspiration of Joe Apostolic. Damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Kita membaca firman Tuhan dari 2 Korintus pasal 4 ayat 5. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan, dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Saudara dan saudariku yang kekasih, para rasul tidak diberi tugas untuk menghakimi, melainkan mengampuni dan melepaskan. Itulah sebabnya masa-masa di mana rasul-rasul masih diizinkan bekerja sering disebut sebagai masa kemurahan. Masa ini ditandai dengan adanya panggilan yang penuh kasih kepada orang-orang untuk mau percaya kepada Allah di dalam Sang Putra, yaitu Tuhan Yesus, melalui pengajaran para rasul. Ketika Yesus mengutus 70 murid, tertulis di dalam Lukas pasal 10 ayat 1 dan seterusnya, Yesus melengkapi para murid dengan kata-kata, "Barang siapa mendengarkan kamu, ia mendengarkan aku. Dan barang siapa yang menolak kamu, ia menolak aku. Dan barang siapa menolak aku, ia menolak Dia yang mengutus aku." Kini menjadi jelas bahwa penerimaan atau penolakan terhadap pekerjaan rasul-rasul sama dengan menolak Allah. Dan barang siapa menolak Allah, ia kehilangan segalanya. Ini hendaknya menjadi perhatian bagi semua orang. Seringkali orang menganggap sepele terhadap pekerjaan rasul dan kurang menghargai atau bahkan menolak. Orang lebih suka dan lebih terbuka terhadap ajaran-ajaran yang tampak lebih hebat, lebih menarik, lebih canggih, meskipun tahu bahwa ajaran-ajaran itu bertentangan dengan Injil Tuhan Yesus yang diwartakan melalui para rasul. Para rasul dalam hal ini Allah tidak akan pernah rugi terhadap penolakan-penolakan yang demikian ini, tetapi orang yang menolaklah yang kehilangan Allah dengan segala kemurahannya. Dan ini artinya orang tidak dapat selamat. Meskipun di dunia mereka tampak sukses dan hidupnya menyenangkan, tetapi di hadapan Allah mereka gagal, rugi, dan hidupnya akan menderita. Saudara dan saudariku yang kekasih, dalam perumpamaan tentang gandum dan ilalang yang tertulis di dalam Injil Matius 13 ayat 24-30, Yesus melarang hamba-hambanya untuk memilah-milah di antara orang-orang percaya. Sebab sebagaimana telah disebutkan sebelumnya bahwa hanya Tuhan yang berhak atas penghakiman, dan Yesus akan melakukannya ketika Ia datang kembali. Para rasul dan dengan demikian juga para pemangku jawatan tidak diizinkan untuk memilah-milah umat Allah, apakah mereka setia atau tidak, apakah mereka menurut atau menutup diri, apakah mereka itu bersemangat mengikuti pengajaran Tuhan atau masih harus berjuang melawan kelambanan, keraguan-raguan dan lain sebagainya. Semua harus dikasihi dengan cara yang sama. Semua harus diberi kesempatan yang sama, diperhatikan dengan tidak berbeda. Ini bukan berarti bahwa sikap-sikap yang dianggap negatif boleh tetap ada dan diberi ruang dalam sidang jemaat, melainkan semua orang masih diberi kesempatan untuk berproses ke arah citra dan teladan Tuhan Yesus. Setiap orang adalah sama di dalam ketidaksempurnaan mereka.
semua juga dituntut hal yang sama, yaitu untuk berjuang mencapai kepatutan. Sebab belum tentu bahwa mereka yang terlihat baik saat ini, semangat dan setia mengikut Tuhan, akan terus demikian pada masa berikutnya. Bisa saja karena konflik tertentu atau karena kekecewaan-kekecewaan, kemudian orang yang demikian berubah menjadi lamban atau kehilangan kesetiaan. Tetapi juga sebaliknya, mereka yang saat ini mungkin masih ragu-ragu, suam-suam kuku, tidak mantap dalam menjalani iman, tetapi kemudian ia dapat bertumbuh, ia dapat berubah dan menjadi lebih baik. Adalah lebih bijak bagi kita untuk bersinergi, saling mendukung satu dengan yang lain di dalam sidang jemaat, saling menolong dan saling menguatkan iman. Sehingga waktu kemurahan Allah yang masih tersedia tidak hilang percuma, melainkan dapat kita manfaatkan untuk membentuk jiwa kita yang patut bagi hari kedatangan Tuhan. Tuhan memberkati kita. Sampai jumpa. Amin.